Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yumna Akila Fadia Mumtazah dari kelas 10J absen 29. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek akhir tugas akhir informatika, yakni flowchart. Flowchart project yang saya ambil adalah flowchart konversi suhu, flowchart nilai prestasi siswa, dan flowchart biaya parkir. Yang pertama adalah flowchart konversi suhu. Flowchart konversi suhu adalah diagram alur yang menunjukkan langkah-langkah untuk mengubah satuan suhu, misalnya Celsius menuju ke Fahrenheit, Kelvin menuju ke Celsius, dan lainnya menggunakan rumus tertentu. Alur penjelasan dari flowchart konversi suhu, yakni yang pertama, input suhu. Misal suhunya yakni 30 derajat Celcius. Yang kedua, pilih jenis konversi. Pada kasus ini, konversi yang dibutuhkan yakni Celsius ke Fahrenheit. Maka kita memilih jenis konversi Celsius ke Fahrenheit. Yang ketiga, decision. Menentukan rumus mana yang harus dipakai. Nah, rumus yang harus dipakai dalam konversi suhu Celsius ke Fahrenheit yakni Celsius dikali 9/5 ditambah 32. Lalu, output suhu baru dan N. Tujuan dari konversi suhu yakni untuk mempermudah pengguna mendapatkan nilai suhu dalam satuan yang berbeda secara sistematis. Yang kedua yakni flowchart nilai prestasi siswa. Flowchart nilai prestasi siswa adalah diagram alur yang menggambarkan proses menentukan nilai akhir atau kategori prestasi berdasarkan input nilai yang diperoleh siswa. Nah, alur penjelasan dari flowchart ini yakni yang pertama, input nilai siswa. Contoh, nilai akademik, nilai ekstrakurikuler, nilai kedisiplinan. Yang kedua yakni proses perhitungan, yakni menghitung rata-rata atau bobot nilai, lalu masuk ke decision menentukan kategori nilai. Jika nilai lebih dari atau sama dengan 90, maka mendapat kategori sangat baik. Jika nilainya lebih dari atau sama dengan 60, maka kategorinya cukup. Jika di bawah itu, maka kategorinya kurang. Lalu output nilai akhir dan menampilkan kategori capaian pembelajaran dan N. Nah, tujuan daripada flowchart ini menentukan hasil belajar siswa secara objektif, rapi, dan mudah dipahami. Yang ketiga, yakni flowchart biaya parkir. Flowchart biaya parkir adalah diagram alur yang memperlihatkan cara menghitung total biaya parkir berdasarkan durasi kendaraan berada di area parkir di pusat perbelanjaan. Alur penjelasannya yakni yang pertama start, yang kedua input jam masuk dan jam keluar, yang kedua hitung lama parkir. Nah, hitung lama parkir ini ketika 2 jam pertama dihargai 5.000 serta 1 jam selanjutnya yakni 2.000 per jam. Jika kendaraan tersebut total biaya parkirnya yakni 20.000, maka akan mendapat diskon 10%. Ketika sudah melalui proses perhitungan biaya, lalu output total biaya parkir, N. Tujuan daripada flowchart ini yakni menghitung biaya parkir secara tepat berdasarkan waktu penggunaan jasa parkir. Nah, apakah dari ketiga flowchart ini mempunyai kesamaan? Tentunya iya. Yang pertama yakni sama-sama menggunakan struktur, proses, dan output. Yang kedua yakni masing-masing flowchart memiliki keputusan atau decision untuk menentukan langkah selanjutnya. Dan yang ketiga yakni memiliki perhitungan matematis di dalam prosesnya dan tujuannya sama, menyajikan langkah kerja yang jelas, sistematis, dan mudah dipahami. Nah, jika ada kesamaan, apakah ada perbedaan? Tentu saja ada. Yang pertama yakni perbedaan tujuan. Nah, yang pertama, konversi suhu fokus pada perubahan satuan fisika, yang kedua nilai prestasi siswa fokus pada penilaian akademik, dan yang ketiga biaya parkir fokus pada perhitungan tarif jasa. Yang kedua yakni perbedaan input. Dalam konversi suhu, inputnya yakni angka suhu dan jenis satuannya. Yang kedua jika nilai siswa, yang diinput yakni nilai tugas. Yang ketiga, parkir, jam masuk dan jam keluar. Yang ketiga, dan yang selanjutnya yakni perbedaan proses komputasi. Jika suhu menggunakan rumus konversi, jika nilai siswa perhitungan rata-rata dan penentuan kriteria, dan jika parkir menghitung durasi lalu dikalikan dengan tarif. Dan yang keempat yakni perbedaan output. Jika suhu nilai suhu outputnya yakni nilai suhu dalam satuan baru, jika nilai siswa nilai akhir dan kategori nilai, dan jika parkir yakni total biaya parkir. Nah, kesimpulannya adalah ketiga flowchart tersebut yakni memiliki pola yang sama, tetapi berbeda pada jenis data yang digunakan dan perhitungan yang dilakukan. Flowchart konversi suhu berfokus pada pemilihan jenis konversi dan rumus fisika, sedangkan flowchart nilai prestasi siswa menekankan perhitungan nilai dan penentuan kategori prestasi. Flowchart biaya parkir menekankan perhitungan tarif berdasarkan durasi parkir dan aturan biaya per jam. Secara keseluruhan, ketiga flowchart menunjukkan cara kerja yang sistematis dan terstruktur, hanya berbeda pada konteks dan jenis hasil akhirnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian untuk presentasi tugas akhir saya kali ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila terkesan membosankan dan saya terdapat kesalahan kata-kata maupun perbuatan. Saya minta maaf. Saya undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.